Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbhanang dhammanang jinati sabha rasam dhammaraso jinati sabang rati dhammarati jinati tanha kayo sabadukha jinati. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sedherek yang berbahagia, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Pada pagi hari ini kita melaksanakan puja bakti dalam suasana tentunya setelah kita selama 2 minggu melewatkan masa tahun baru Imlek. Saya berharap hidup menjadi lebih semangat dari sebelumnya, sehingga kita harapkan di tahun Sio Anjing ini apa yang kita cita-citakan sebelumnya belum tercapai, kita harapkan bisa tercapai. Namun pada pagi hari ini kita tidak akan berbicara tentang Sio, tidak akan berbicara tentang tahun baru, tetapi kita akan berbicara tentang membahas tentang pertanyaan Dewa Saka kepada Sang Buddha. Ada 4 pertanyaan. Jadi topik kita pada pagi hari ini adalah 4 pertanyaan Dewa Saka. Apa saja yang menjadi pertanyaan Dewa Saka? Seperti yang kita ketahui bahwa para dewa ketika mereka berdiskusi antara sesama dewa dan tidak menemukan jawaban, maka mereka akan menghadap Sang Buddha. Bagi para dewa, tentu ini merupakan satu hal yang lumrah dan tidak sulit untuk dilakukan pada waktu itu. Berbeda dengan kita. Kalau kita berdiskusi tidak menemukan keputusan, kita berkelahi, ribut, saling jotos. Kalau para dewa mereka berselisih paham, seperti contohnya tentang apa yang disebut sebagai berkah utama, mereka berselisih paham. Ketika mereka tidak menemukan satu jawaban, maka mereka menghadap Sang Buddha dan solusinya ditemukan di sini. Jadi demikian pula halnya dengan Dewa Saka. Dewa Saka ini kalau di dalam dunia pewayangan sering juga disebut sebagai Dewa Indra. Dewa Indra dan Dewa Saka itu sama, tetapi di dalam banyak suta-suta lebih sering disebut sebagai Dewa Saka. Dewa Saka ini merupakan raja para dewa di alam Tawatiksa, yaitu alam dewa yang berada 1
satu tingkat lebih tinggi daripada alam dewa Catu Maharajika, di mana kehidupan di alam Catu Maharajika berusia 1000 tahun, usia kehidupan surgawi. Satu hari satu malam di alam dewa Tawatiksa ini sama dengan kehidupan di alam manusia 100 tahun. Jadi kalau dewa yang berada di alam Tawatiksa sana satu hari satu malam, di alam manusia kita ini sudah 100 tahun. Begitu panjang. Dan seperti yang kita ketahui, alam dewa itu ada yang hidupnya secara umum mereka bertempat tinggal di 3 tempat. Yang pertama adalah Ruka. Ruka itu artinya pohon. Jadi ada para dewa yang berdiam di pohon, yang pohon-pohon yang besar. Tetapi di alam Tawatiksa ini yang lebih tinggi satu tingkat dengan alam Catu Maharajika, hanya ada Buma sama Angkasa. Jadi dalam artian Buma dewa itu adalah para dewa yang tinggal di gunung-gunung, di puncak-puncak gunung dan di angkasa. Tidak ada dewa Tawatiksa yang tinggal di pohon. Tetapi kalau alam dewa Catu Maharajika itu masih ada. Jadi kalau dewa yang tinggal di pohon-pohon besar itu adalah dari alam dewa Catu Maharajika, bukan dari Tawatiksa. Kalau Tawatiksa dikisahkan istananya ada di puncak Semeru, Mahameru, di dalam dunia pewayangan itu ada. Sehingga puncak-puncak gunung yang tinggi itu identik dikatakan sebagai tempat berdiam para dewa, khususnya dari dewa termasuk dari Catu Maharajika, Tawatiksa. Tapi kalau sudah dewa yang itu hanya di angkasa, tidak lagi tinggal di bumi dan di pohon. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, alam dewa Tawatiksa ini dipimpin oleh seorang dewa yang bernama Saka atau Dewa Indra. Jadi berbangga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kalau ada di antara kalian yang punya nama Indra. Nama saya nama Dewa, tapi belum tentu seperti Dewa Indra, hanya sekedar nama. Pertanyaannya apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Para dewa ini sesungguhnya terkadang kalau kita lihat, makanya kenapa Pangeran Siddhartha sendiri ketika masih menjadi seorang bodhisattva, beliau lahir di surga Tusita. Jadi Catu Maharajika, Tawatiksa, Yama, Tusita. Jadi 2 tingkat lebih tinggi dari alam Tawatiksa. Untuk menjadi seorang Buddha, beliau mesti lahirnya di alam manusia. Kenapa nggak menjadi Buddha di alam Tusita yang notabene lebih tinggi? Karena sesungguhnya di alam manusia merupakan tempat yang paling cocok, tempat yang paling baik untuk menyempurnakan paramita. Kalau di alam para dewa, mereka hanya menikmati buah daripada karma baik. Bahkan ada para dewa seperti Nimanarati, Paramimita Wasawati. Alam-alam dewa ini mereka ketika ingin makan sesuatu
hanya berpikir, makanan itu langsung muncul. Tidak usah pergi ke pasar, tidak usah pergi ke pajak, langsung muncul. Tidak usah pergi ke pasar buah, tidak usah pergi kemana, hanya berpikir muncul. Ini tentu bukan suatu hal yang sifatnya kebetulan atau apa, tapi mereka yang lahir di sana didukung oleh kebajikan yang mereka pernah lakukan sebelumnya. Nah, pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh Dewa Saka kepada Sang Buddha adalah, di antara semua pemberian amalan, apakah yang tertinggi? Sabar dengan jinati. Nah, Buddha menjawab dengan sabar dengan jinati. Kemudian pertanyaan yang kedua, di antara semua rasa apakah yang terunggul, yang terbaik? Sang Buddha menjawab, sabar rasa dhamma raso jinati. Di antara semua rasa dhamma adalah yang terunggul, melebihi dari semua rasa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di antara semua kegembiraan atau kebahagiaan apa yang tertinggi? Sang Buddha menjawab, sabam rati dhamma rati jinati. Di antara semua kegembiraan atau kebahagiaan dhamma adalah yang tertinggi. Kemudian pertanyaan terakhir, kenapa pelenyapan hawa nafsu keinginan menjadi yang terunggul? Dijawab dengan tanha kayo sabaduka jinati. Pelenyapan daripada nafsu keinginan terunggul dari semua pelenyapan. Nah, keempat pertanyaan ini, mungkin yang pertama, jawaban yang pertama sudah tidak asing, sering kita mendengar, sabar dengan jinati. Kadang mencetak buku dibagikan gratis, di cover bukunya ditulis sabar dengan jinati. Sering kita mendengar. Tetapi poin yang kedua, pertanyaan yang kedua dan jawaban yang kedua mungkin agak asing. Kenapa kok rasa dhamma itu merupakan rasa yang terunggul di antara semua rasa? Kalau kita berpikir ibarat samudra itu memiliki satu rasa, walaupun dia berasal dari berbagai macam nama sungai yang berbeda-beda, memiliki satu rasa. Apa rasa samudra? Rasa samudra adalah lona rasa. Lona itu artinya asin. Jadi Anda jangan bangga kalau dikasih nama Lona Putri yang asin. Lona itu artinya asin. Jadi samudra memiliki satu rasa, walaupun dia berasal dari berbagai macam sumber sungai yang berbeda-beda, yaitu asin. Nah, dhamma juga begitu. Walaupun berbeda dari segi
Bagaimana ini di dalam kehidupan sehari-hari kita mampu untuk memahami? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin kalau merasakan lezatnya makanan, lezatnya minuman, atau asiknya mendengarkan suara, dan bahkan rasa-rasa yang berasal dari sentuhan dan sebagainya, itu hanya sifatnya duniawi. Tetapi kalau yang namanya rasa pembebasan, wimuti, itu melampaui rasa duniawi, di atas dunia. Oleh karenanya dikatakan sebagai rasa yang tertentu. Ketika sekalipun Anda telah berkecukupan dalam hal materi, dalam hal kedudukan, kalau batin ini belum mencapai yang namanya pembebasan, belum meraih yang namanya wimuti, penderitaan itu tetap kita alami. Tidak ada orang yang tidak mengalami penderitaan kalau mereka belum mencapai wimuti itu sendiri. Bagaimanapun, apakah itu dari segi fisik ataupun mental. Oleh karenanya, manfaat daripada praktik dharma yang kita lakukan dalam keseharian kita ini sangatlah besar pengaruhnya terhadap kebahagiaan hidup kita sehari-hari. Anda bisa bayangkan kalau dalam hidup ini kita tidak mempunyai landasan dharma sebagai pedoman hidup kita, sebagaimanapun berhasilnya kita dalam hal materi, maka rasa kebahagiaan, rasa kedamaian akan sulit kita bisa dapatkan. Oleh karenanya ini juga harus dipahami sebagai apa? Sebagai pendorong agar supaya kita lebih bersemangat di dalam berbuat kebajikan. Karena pada intinya bagaimanapun kita, hidup itu sifatnya hanya sementara. Seberapa panjang pun usia kita, tetap itu hanya sementara. Tetap kita akan mengalami yang namanya usia tua, sakit dan mati. Tidak ada orang yang masih belum terbebaskan, yang belum meraih yang namanya wimuti, rasa wimuti tadi, yang dapat menghindari. Jadi oleh karenanya kita harus mampu memanfaatkan hidup ini semaksimal mungkin agar supaya kita meraih manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Manfaat yang bagaimana? Tentu manfaat daripada praktik dharma. Jadi pada intinya kita itu semestinya harus menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita istilahnya sudah mampu dalam hal materi, sudah sukses dalam hal materi, semestinya materi yang kita miliki harus bisa menjadi pendukung dalam hidup kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik, bukan menjadi orang yang lebih jahat. Jadi jangan istilahnya dalam hidup ini karena kita ingin hidupnya sukses, tetapi kita meraih kesuksesan itu dengan cara yang salah.
hidup bahagia, hidup damai. Tetapi sebab yang kita buat bukan merupakan sebab kebahagiaan dan bukan merupakan sebab kedamaian, maka tentu yang akan datang pada diri kita adalah penderitaan. Walaupun mungkin secara singkat, secara pintas kita meraih kesuksesan, tetapi yang namanya kesuksesan duniawi, kesuksesan dalam hal materi itu tidak dapat menjamin kehidupan ini apakah bisa menjadi kehidupan yang bahagia atau tidak. Karena kebahagiaan itu bukan munculnya dari hal-hal yang hanya bersifat materi saja, tetapi juga tidak lepas hubungannya dengan hal-hal yang bersifat mental, spiritual. Karena yang namanya kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman sesungguhnya ada di dalam hati satu dari kita masing-masing. Oleh karenanya inilah yang membuat orang-orang yang sadar untuk tidak mengerti artinya lelah dalam berbuat kebajikan itu sendiri. Mereka memotivasi diri secara terus-menerus untuk melakukan kebajikan, karena mereka menyadari bahwa begitu penting arti daripada kebajikan itu sendiri. Jadi indikasi orang yang dikatakan sukses harus dilihat dari sisi dua sisi, yaitu kemajuan duniawi, apakah itu dari segi materi maupun kedudukan, pangkat, nama, juga harus dilihat dari sisi mental spiritual. Jadi kalau seseorang semakin kaya dan semakin menjadi orang yang baik, maka dia dapat dikatakan sebagai orang yang sukses. Tetapi kalau dia semakin menjadi orang yang kaya dan sukses dalam hal materi, tetapi dia orangnya semakin ganas, semakin serakah, semakin jahat, maka dia sesungguhnya bukanlah orang yang sukses dalam hidup. Oleh karenanya, kekayaan materi, kedudukan yang kita miliki nama baik yang kita miliki dalam hidup ini harus kita mampu gunakan untuk membuat diri ini menjadi lebih baik dan lebih baik, menyokong hidup kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, dan orang banyak. Konsepnya seperti itu, sehingga kita tidak salah arah. Terkadang banyak orang yang lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa seolah-olah hidupnya itu 1000 tahun, mau menyanyi para dewa di alam Cakra Maharaji. Mereka nggak menyadari bahwa paling banter usia manusia itu 100 tahun. Itu sudah umur panjang sekali. Walaupun terkadang 100 tahun sudah tidak bisa bangun di atas ranjang, sudah tidak bisa bicara, tidak bisa makan. Tapi setidaknya sudah dapat kita menjadi orang yang umurnya panjang. Kita tidak bisa selamanya menganggap, punya prinsip bahwa seolah-olah segalanya ini punya kita. Bahkan saking terikatnya kita terhadap apa yang selalu kita anggap menjadi milik kita ini, sadar tidak sadar kita, penderitaan munculnya dari situ. Penderitaan muncul dari kemelekatan karena adanya yang namanya upadana, kemelekatan. Jadi untuk mencapai satu rasa yang terunggus, kita harus mampu untuk melepaskan keterikatan itu, sehingga kita meraih yang namanya dimuti pembebasan, bebas daripada kemelekatan. Kalau sudah seperti itu, barulah kita akan meraih yang namanya rasa yang terunggus.
Namun walaupun kita secara total belum meraih itu sepenuhnya, tapi paling tidak dari hal yang sifatnya kecil, dari hal yang sifatnya sepele, kita coba latih. Dari hal-hal yang kecil, dari hal yang sepele, misalnya untuk mampu memaafkan orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain kita mampu memaafkan, kesalahan-kesalahan yang kecil sifatnya kita tidak emosi terhadap hal itu sudah salah satu bentuk daripada praktik nyata dari belajar melepas. Nah, itu poin yang berkaitan dengan rasa. Sabar rasa dapat rasul jinate. Dari semua rasa dapat adalah yang terkubur. Kemudian yang berkaitan dengan rati atau kegembiraan. Dari semua kegembiraan terhadap dhamma adalah yang terkubur. Sabang rati, dhamma rati, jinati. Kalau kita melihat para ibu tinggalnya di hutan, mereka begitu tenang, begitu damai. Di situ tidak ada internet, tidak ada TV, tidak ada sinyal. Tapi mereka hidupnya begitu damai. Walaupun mereka hanya makan sekali sehari. Di situ tidak ada keramaian, hanya ada kesunyian. Tapi coba kita yang tidak terbiasa dengan pola hidup seperti itu, yang tidak pernah belajar untuk melatih ketenangan, tidak ada sinyal saja kita sudah risih. Kita sering terkadang dalam hidup sehari-hari saja kita masuk ke mall, yang dicari pertama kali apa? Password WiFi. Kalau di situ tidak ada WiFi-nya, susah lakunya. Mau jual minuman apa, orang pertama kali datang, Mbak, passwordnya berapa? Yang ditanya password. Begitu terikatnya kita, begitu melekatnya kita terhadap Facebook, Instagram, WA, semua. Walaupun secara logika terkadang nggak masuk akal juga. Kita chatting, yang dichattingkan itu saja. Berbicara sekarang ada di mana, makan di mana. Itu diulang. Secara nyata kita waktunya terbuang begitu besar terhadap medsos yang seperti itu. Anda bisa melewatkan waktu Anda berjam-jam hanya untuk ngobrol di WA misalnya. Walaupun obrolan itu sifatnya hanya basa-basi. Kalau mungkin berbicara tentang bisnis, itu bermanfaat. Tetapi kalau yang sifatnya apalagi menggosipkan orang lain, terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya karena sinyal kita bisa hidup. Hanya karena tidak ada WiFi di situ, kita menjadi kecewa, kita menjadi kesal. Ini hotel sudah prima-prima, kok WiFi-nya jelek sekali. Ini bisa terjadi karena apa? Karena kemelekatan kita, karena keterikatan kita. Zaman dulu orang bisa hidup damai, bisa hidup bahagia. Kenapa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, ilmu, pengetahuan, teknologi semakin maju, kebahagiaan orang
semakin berkurang. Ada survei dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak lama disampaikan oleh Wakil Gubernur Sandiaga. Dia mengatakan bahwa 20% dari total penduduk Jakarta mengalami yang namanya sakit jiwa dalam tanda kutip, termasuk saya katanya. Pengertian sakit jiwa di sini bagaimana? Bawa mobil ke bandara kejebak macet, bawa mobil ke bandara kena banjir, stres, itu juga merupakan sakit jiwa dalam tanda kutip. Mereka tidak bisa bersabar, mereka tidak mampu mengendalikan emosi, kemarahan, hujatan keluar. Karena tadi mereka tidak mampu memiliki yang namanya kesabaran. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, cepat sekali ya. Sudah jam 11. Yang namanya praktik dharma dalam kehidupan kita sehari-hari harus kontinu. Tidak cukup hanya sebagai penambah pengetahuan saja, tetapi harus dipraktikkan. Karena tujuan kita belajar dharma adalah untuk kita praktikkan, bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan. Jadi intinya bahwa kegembiraan yang dicapai dari praktik dharma adalah yang tertentu, tidak ada yang lebih. Anda bisa bayangkan seseorang yang penuh dengan keyakinan, penuh dengan sadar, tulus hati, memberikan sesuatu kepada orang lain. Rasa gembira yang diperoleh dari perbuatan itu bisa membuat orang itu sangat-sangat gembira, sangat-sangat senang. Satu contoh saja. Ketika orang tua kita menginginkan sesuatu dan kita mampu memberikan itu kepada orang tua kita, itu kebahagiaan, kegembiraan yang kita rasakan sangat luar biasa. Itu baru sifatnya duniawi. Tidak bisa dibayangkan dari pencapaian praktik samadhi, praktik meditasi. Dikatakan sebagai apa? Piti, suka, kegiuran, kebahagiaan, jauh melebihi daripada kegembiraan yang sifatnya duniawi. Ini pertanyaan yang terakhir yang berhubungan dengan pelenyapan daripada nafsu keinginan. Tanha kayu sabaduka jina. Pelenyapan daripada nafsu keinginan mengungguli dari semua penderitaan. Dalam artian kalau sudah nafsu keinginan, tanha itu artinya nafsu keinginan, tanha kayu sabar duka cita, itu melebihi atau mengungguli
dari semua pelenyapan penderitaan. Dalam artian ketika kita telah mampu mengikis, melenyapkan nafsu keinginan ini, tanha ini, secara otomatis semua penderitaan tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi yang namanya penderitaan lahir tua sakit mati, karena tidak ada lagi keinginan di situ. Makanya di dalam 12 mata rantai Paticca Samuppada itu, yang pertama itu adalah awija, kegelapan batin, kebodohan batin. Ketika kegelapan batin ini tidak ada, maka yang lainnya tidak ada. Dengan adanya kegelapan batin, muncullah bentuk-bentuk pikiran. Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana. Dengan adanya bentuk-bentuk pikiran, muncullah kesadaran. Dengan adanya kesadaran, muncullah yang namanya nama rupa. Winyana pacaya nama rupa. Batin dan jasmani. Kalau sudah ada yang namanya batin dan jasmani, maka muncul yang namanya 6 landasan indriya. Kalau sudah kita memiliki fisik ini, maka ada landasan indriya. Mata melihat, kuping mendengar, hidung mencium. Dengan adanya sama yang karena 6 landasan indriya, maka muncullah perasaan. Perasaan senang, tidak senang, atau netral. Dengan adanya widana atau perasaan, maka muncullah tanha keinginan. Karena kita merasakan bahwa air ini manis, kita ingin merasakan manisnya air. Ini durian manis, kita ingin merasakannya. Ketika kita sudah merasakan itu, muncul namanya kemelekatan terhadap rasa. Tanha pacaya upadana, kemelekatan. Nah, karena kemelekatan inilah yang membuat kita tidak bisa membebaskan diri kita dari keinginan. Kita melekat. Kalau sudah melekat, ya ingin terus. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang sesungguhnya bisa kita jadikan pelajaran. Namun karena kita terkadang lengah, tidak jeli, sehingga akhirnya kita gagal. Maka oleh karenanya, untuk mampu melenyapkan semua daripada hal-hal yang tidak baik, kita harus mengembangkan, melatih diri terhadap hal-hal yang sifatnya baik, karena merupakan satu hukum. Ketika yang baik berkembang, yang tidak baik jadi tertekan. Ketika yang tidak baik berkembang, dominan, maka yang baiknya tertekan. Selalu begitu. Demikian pula terhadap tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita sudah menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari, di masa lampau, di masa kecil, masa remaja kita,
kekeliruan dan kita sudah menjadi orang yang sadar, sudah semestinya kita terus memupuk kebajikan, memperbanyak kebajikan. Karena hanya dengan memperbanyak kebajikan, hal-hal yang tidak baik yang muncul dari perbuatan-perbuatan tidak baik kita bisa ditekan, bisa dikurangi hanya dengan mengumpulkan banyak perbuatan baik, hanya dengan secara kontinu kita melakukan perbuatan baik. Dan itu tidak boleh hanya sementara, harus secara kontinu. Ibarat kita itu menyapu halaman rumah yang ditumbuhi dengan banyak pohon. Banyak pohon tumbuh di situ, banyak pohon besar di situ. Kita harus menyapu halaman rumah itu setiap hari sehingga dia tidak kotor. Demikian pula dengan pikiran, dengan batin ini, dia harus dibersihkan setiap hari. Baru kekotorannya tidak tebal seperti sampah. Kalau di sini di bundaran ini, ya, hari ini hari Minggu, Anda coba jalan besok pagi, hari Senin pagi-pagi seperti Banting di Jakarta setiap pagi, itu biasa. Ya. Setiap hari Senin pagi itu sampahnya berserakan di mana-mana. Kalau yang di depan restoran bekas tusuk gigi ada di mana-mana. Sampahnya begitu banyak. Jadi kekotoran batin kita, kalau kita tidak rutin bersihkan, ya berserakan seperti itu. Maka dia harus dilakukan secara rutin dan kontinu. Saya terkadang kalau di Jakarta pagi itu, apa dia? Orang-orang bisa tidak buang sampah sembarangan. Karena terkadang saya merasa kasihan juga. Kasihan terhadap sungainya. Kalau kita nggak berapa meter dari tempat kita dulu ini, sungai yang seberang ini. Dulu kan orang itu sering maksud ya, lepas ikan di sungai yang kecil, parit yang kecil itu. Sebenarnya saya sudah lama juga menginstruksikan untuk tidak lepas ikan di situ. Karena tujuan kita maksud itu kan untuk menyelamatkan mereka. Ikan itu agar bisa bebas, bisa hidup. Tetapi kalau kenyataannya kita lepas di air limbah, ini air limbah, air ini yang berasal dari pembuangan air perumahan yang ada di Sumatera. Kita lepas di situ. Ya ikannya mungkin ketika kita masih di situ dia masih bisa bertahan hidup. Tapi mungkin 1 jam, 2 jam setelah itu dia akan mulai mabuk, akan mulai peler. Karena airnya tingkat oksigennya mungkin sangat rendah. Dan kalau sudah masuk ke sungai, walaupun airnya mungkin agak besar, tapi airnya juga sangat kotor, penuh dengan plastik, penuh dengan sampah. Bagaimana mereka bisa hidup? Jadi saya bilang kalau memang orang bagus langsung dulu aja, lepas langsung terbang. Tapi kalau ikan pasti mati. Dan kalau tidak mati pun terkadang sudah dijerat jaring. Jadi terkadang kita umat Buddha itu harus bijaksana. Kita mau menolong makhluk hidup lain, tapi di satu sisi kita menjerumuskan mereka untuk ditangkap orang lain. Harus bijak. Saya banyak lihat di tempat-tempat mangsa. Dan terkadang orang itu sudah tahu kapan ciri campur, kapan orang banyak mangsa. Mereka tahu, udah pandai. Jadi terkadang kita itu sebenarnya apa ya? Kita maksudnya baik, mengumumkan, menempelkan selebaran-selebaran bahwa di sini akan ada mangsa 10.000 ikan.
Kalau orang yang memiliki pemikiran yang positif, mereka beranugdana, bermudicita, senang ikut beranugdana. Tetapi bagi sebagian orang, wah ini kesempatan ini. Saya besok nggak usah ke laut, saya tunggu di bawah saja pasang jaring. Nah ini. Jadi kita jadi umat juga itu harus bijaksana. Jangan hanya bijak sononya saja, tetapi harus bijak sini. Ya, seperti itu. Sehingga kita benar-benar dapat memperoleh manfaat yang besar dari apa yang kita lakukan. Tidak sia-sia. Ya, waktu berjalan cepat sekali, yang sudah 45 menit. Jadi intinya pertanyaan dewasakah itu ada 4. Pertanyaan itu tadi dan jawabannya itu tadi. Sabar dengan dapat dengan jinati. Sabar rasa dengan rasul jinati. Sabar rating marati jinati. Karena ayo sabar duka jinati. Pemberian dhamma adalah melebihi dari semua pemberian. Rasa dhamma adalah mengungguli dari semua rasa. Kegembiraan terhadap dhamma mengungguli dari semua kegembiraan yang lain. Pelenyapan daripada nafsu keinginan mengungguli dari semua pelenyapan. Jadi itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang bertanya satu pertanyaan mungkin cukup, atau kalau kurang cukup 2 pertanyaan itu maksimal. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya cepat saja ya, karena berbicara sudah 45 menit. Gak ada yang bertanya? Ada? Kalau tidak ada, saya pergi ya. Bukannya Bante itu takut ditanya, tidak. Baik, ada yang mau bertanya boleh tunjuk tangannya. Boleh bertanya, nanti sebelum Bante yang bertanya. Nanti tanggal 29 April itu bagi yang ikut ujian dharma. Itu pertanyaannya banyak. Itu pertanyaannya banyak dan harus dijawab, baru bisa lulus. Kalau nggak dijawab ya nggak bisa lulus. Ya, tapi sebelum itu nanti kan ada pembekalan. Dari tanggal 25 nanti akan disusun ya. Jam 2 itu mulai belajar. Jadi yang sudah mendaftar level 1, level 2, level 3 itu belajar mulai jam 2. Jadi yang pertama level 1 dulu, ya sesi kedua itu satu sesi adalah 1,5 jam untuk level 1. Untuk level 2 juga 1,5 jam. Jadi level terakhir itu level 3 nanti malam. Jadi sistem belajarnya dibagi menjadi 3 kelompok karena materi yang disampaikan tidak sama. Nanti ujiannya level 1 yang diajar level 3 fresh ya. Nanti yang ujiannya level 3 yang diajar level 1 nggak ada yang keluar 1 ya repot ya. Jadi dibagi menurut kelas masing-masing. Jadi itu yang dapat Bante sampaikan. Semoga ini dapat menambah pengetahuan dalam kita di dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak kita sudah menunjukkan. Nanti kalau ditanya dewasana pernah bertanya apa saja, walaupun sesungguhnya bukan hanya 4, tetapi dalam satu momen itu dewasana mengajukan pertanyaan. Jadi makanya Ya, kemudian kepada yang mulia itu kita bahas, karena terkadang mungkin kita sesungguhnya kalau tiap hari dengan topik yang sama, yang itu saja bosan. Jadi penting juga istilahnya kalau nanti hanya mendengarkan satu topik yang sering-sering bosan. Jadi mencari topik yang lain. Nanti kalau berbicara nanti blank, tahun baru bosan. Apalagi ini sudah 2 minggu. Ya, jadi perlu kita mencari yang lain.
dalam suka-suka itu begitu banyak hal yang bisa dibicarakan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kemajuan spiritual dan kakek kita. Sampai sata bawatu